Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih mendapatkan nilai terendah atau nilai terkecil dari suatu data dari kumpulan data yang kita punya yang mengandung nilai angka dan juga nilai logical. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi contohnya di sini gue udah dikasih sebuah skenario ya. Jadi total ada 10 siswa dari di Ajeng Dewi Estana dan juga Istika Keswari Lituhayu. Nah, di sini gue diminta nih untuk mendapatkan variabel atau nilai dari jumlah izin paling kecil dan jumlah alfa paling kecil. Nah, gimana caranya? Mungkin Brosis berpikir bahwa pakai rumus min aja tuh, karena kan yang diminta adalah yang terkecil nih. Bener banget bisa. Andai kata kalau kita cek lagi di data yang diminta ini hanya mengandung nilai. Namun di data yang kita punya ternyata dia mengandung nilai logical juga nih. Jadi ada nilai berupa angka, ada juga nilai berupa logical, yaitu nilai true dan juga false. Sehingga jika kita cuma pakai rumus min doang, ini tidak akan bisa mengcover semua kondisi atau semua nilai yang ada di range data yang kita punya. Lalu pakai apa dong kalau begitu? Nah, pakai apa? Kita bisa pakai sebuah rumus namanya rumus min A. Nah, rumus min A ini dia berfungsi untuk menampilkan nilai terendah atau terkecil dari suatu kumpulan data dengan memperhitungkan nilai logika true sebagai 1 dan juga nilai false sebagai 0. Nah, sintaksnya pun gampang banget, sama dengan min A, kemudian buka kurung, nilai 1, nilai 2, nilai 3, hingga nilai ke N. Nah, ini adalah sintaksnya. Mirip banget dengan sintaks min ya, jadi kurang lebih sama, cuma dia pakai min A. Nah, langsung aja kita cek ya, biar nggak bingung-bingung lagi. Nah, contoh di sini gue udah punya skenario tadi ya, jadi ada 10 siswa, kemudian gue diminta untuk mencari jumlah izin paling kecil atau paling sedikit. Ini paling sedikit ya, paling sedikit. Kemudian dengan jumlah alfa juga paling sedikit, yang terkecil ya intinya diminta. Nah, oke, langsung juga aja kita cek. Kalau kita pakai min dan min A, gue akan tunjukin nih bedanya di mana. Contoh kita pakai min dulu, langsung aja Brosis ketik sama dengan min. Kemudian double klik di sini di minnya. Kemudian karena kita mau cari jumlah izin paling sedikit, otomatis kita blok yang data dari F14 sampai F23 gitu ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapatkanlah bahwa nilai terendah dari jumlah izin ini adalah 1 ketika kita memakai rumus min, kayak gitu. Nah, bagaimana jika kita pakai rumus min A? Oke, kita akan coba sama dengan ketik aja langsung min A atau mina, kemudian double klik juga bisa langsung. Kemudian blok juga nih dari range yang sama, karena kita mau nyari nih perbedaan pakai min dan min A gitu. Kalau min tadi hasilnya 1 ya, kalau min A hasilnya adalah 0. Nah, kenapa hasilnya adalah 0? Iya, karena min A dia melihat nilai logical sebagai suatu nilai ya. Jadi contoh, ketika nilainya true, maka dia akan berstatus atau bernilai 1. Tapi kalau nilainya false, dia akan bernilai 0. Nah, di data ini, di jumlah izin ini, ada true, sehingga dia terdata sebagai 1, dibaca sebagai 1, dikenali sebagai 1, dan juga false, dia dikenali sebagai 0. Sehingga kalau kita pakai rumus min A, maka dia terdetek di jumlah izin ini adalah 0, yang paling rendah ya, karena ada false di sini, dan sisanya adalah nilai lebih dari 0 ya. Otomatis ketika kita pakai min A atau nilai paling sedikit dari suatu data dengan memperhitungkan nilai logikalnya, didapatlah nilai terendahnya adalah 0 untuk jumlah izin paling sedikit. Lalu bagaimana dengan jumlah alfa paling sedikit? Sama, kita coba pakai rumus min ya. Kalau kita pakai rumus min, setelah diketik, double klik aja langsung. Kemudian blok di data yang kita punya atau range datanya ya. Karena gue mau nyari jumlah alfa, otomatis gue blok dari G14 sampai G23. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapatkanlah bahwa nilai terendah dari jumlah alfa paling sedikit adalah 2 nih dari sini. Kenapa? Karena dia cuma menghitung nih. Kalau min cuma menghitung si nilai angkanya doang gitu. Bahasanya dia tidak memperhitungkan si nilai logical. Nilai logical diabaikan lah. Padahal di data ini ada nilai logical nih. Penting banget bagi kita untuk mengetahui nih,
apakah nilai logical ini diperhitungkan atau enggak. Kalau diperhitungkan, wajib pakai min A. Kita coba lihat perbedaannya ya. Kalau kita pakai min A, langsung aja double klik di min A ya. Kemudian blok dari data yang kita mau cari. Karena kita mau cari jumlah alfa paling sedikit, otomatis gua blok dari G14 sampai G23. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapatkanlah bahwa nilai paling rendah itu adalah nilai 1. Nah, kenapa nilai 1? Iya, karena di sini kita lihat ada nilai logical yang berstatus sebagai true. Nah, kalau true, otomatis dia dibaca sebagai 1. Sehingga nilai paling rendah di kumpulan data sini adalah nilai 1. Kayak gitu. Jadi, min A itu dia membaca ya. Sekali lagi gue pastiin bahwa dia membaca nilai true sebagai 1 dan nilai false sebagai 0. Nah, selain Brosis bisa ngetik langsung kayak tadi ya, min A ke langsung, Brosis juga bisa pakai rumus namanya rumus statistical. Jadi, coba gue delete salah satu ya. Kemudian Brosis bisa masuk di formula, kemudian more function, statistical, pilih yang min A. Nah, min A ini merupakan kumpulan rumus statistical sehingga dia masuknya di statistical juga. Min A, klik saja. Nah, dia akan langsung minta kayak gini. Function argument, value 1, value 2, dan lain sebagainya. Nah, ini sama sih. Brosis langsung blok aja. Contoh, misalkan di sini gue pakai di intinya kan jumlah alfa paling sedikit ya di kolom di sel ini. Otomatis gue blok aja nih. Kemudian langsung muncul bahwa preview jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena di sini ada nilai true. Kayak gitu. Kalau di oke, sini akan langsung muncul sebagai 1 kayak gitu. Jadi bisa Brosis ketik langsung, bisa juga pakai masuk di formula, kemudian statistical ya. Kemudian cari yang namanya min A kayak gitu. Nah, gampang banget ya untuk mendapatkan hasil atau nilai terendah atau terkecil dari suatu kumpulan data dengan memperhitungkan nilai logika true sebagai 1 dan nilai false sebagai 0. Pakai apa? Rumus min A. Kayak gitu. Nah, sekian dari video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau Brosis masih pusing, bisa langsung komen di bawah. Nanti gue bantu untuk jawab. See you next time. Salam Design It. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Design It.